saya perkenalkan diri saya. Nama saya Juni Nur Syamza. Kebetulan menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang. Saya sudah bertugas di kantor ini selama 2 tahun. Baik Pak, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Padang, terkhususnya program studi ilmu administrasi negara. Tujuan kami ke sini melakukan observasi atau wawancara. Tujuannya untuk tugas akhir dari mata kuliah ekonomi publik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mediva Sapitri, dan rekan-rekan saya ada Zahra Handayani, ada Lailatul Rahmi, ada Ajilah Villa, ada Ocha Septianayasi, dan yang di sana ada Zahra Misha Sarani, Pak. Jadi apakah Bapak berkenan untuk diwawancarai, Pak? Boleh. Untuk pembuka, pertanyaan pembuka ya Pak. Yang pertama, bagaimana Dinas Perdagangan mendefinisikan atau mengartikan perannya dalam meningkatkan kinerja ekonomi publik di Kota Padang, Pak? Baik, mungkin karena pertanyaannya ini teoritis ya. Mungkin saya jawab secara gambaran umumnya saja. Yang jelas, Dinas Perdagangan itu kan punya berbagai peran untuk Kota Padang. Kalau di sektor ekonomi publik itu kita berperan juga, baik itu mengontrol harga, menstabilkan inflasi daerah. Kemudian kita juga berperan mengembangkan UMKM, bagian dari tugas kita juga. Kemudian kita juga mengembangkan sarana prasarana yang kita punya dalam perdagangan, sektor perdagangan, karena juga kebetulan 9 pasar yang ada di Kota Padang yang dikelola oleh pemerintah itu di bawah Dinas Perdagangan. Jadi itu mencakup memang yang paling besar, banyak tugas kita tersebutnya memang ke pengembangan pasarnya, karena ada 9 pasar yang ada di Kota Padang yang dikelola oleh Dinas Perdagangan. Itu secara garis besar perannya Dinas Perdagangan. Ya, baik Pak. Selanjutnya, program prioritas apa yang sedang dijalankan oleh Dinas Perdagangan ini untuk memperkuat sektor perdagangannya, Pak? Baik, Dinas Perdagangan sendiri sebenarnya kan sebagai SKPD atau OPD teknis itu kita mengikuti yang namanya visi misi kota. Nah, kebetulan wali kota kita di visi misi beliau salah satunya adalah kita beliau pengen merevitalisasi pasar, dan kemudian juga bagian dari tugas kita menjaga stabilitas harga bahan pokok. Nah, kalau prioritas utama yang memang sangat menjadi perhatian oleh kita saat ini adalah beliau pengen membenahi 9 pasar yang ada di Kota Padang, karena ketika pasar kita terbenahi dan masyarakat terlayani dengan baik di pasar, atau otomatis ekonomi juga akan meningkat. Ekonomi meningkat otomatis berpengaruh terhadap daerah dan masyarakat. Itu target utama kita memang di periode ini. Selanjutnya, bagaimana Dinas memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak pada aktivitas perdagangan masyarakat, Pak? Ya, tentu ada langkah-langkahnya yang kita lakukan. Yang pasti sesuai dengan visi misi tadi, visi misi wali kota tadi. Yang pertama, target kita merevitalisasi pasar adalah membuat pasar lebih nyaman. Nah, dikarenakan kondisi keuangan daerah memang tidak semaksimal yang kita harapkan, tentu kita banyak berupaya mencari inovasi. Nah, salah satu yang kita lakukan di Dinas Perdagangan, kita selain mengelola pasar secara rutin, kita juga melakukan pembenahan pendataan pedagang secara digital. Nah, digitalisasi ini selain kita punya program sendiri, kita juga bekerja sama dengan vendor lain seperti perusahaan. Yang saat ini kita lakukan, kita bekerja sama dengan perusahaan dan BUMN. Salah satunya yang kita lakukan kerjasama dengan yang baru-baru ini sedang
baru akan di launching itu dengan Grab. Bentuknya sepele, tapi kami berharap dampaknya cukup besar. Salah satunya kita membantu pedagang pasaraya fase 7, salah satu fase di pasaraya Kota Padang, untuk menjualkan barang dagangannya di Grab tanpa mereka harus bergabung dengan jadi merchantnya Grab, tanpa mereka harus menjadi ikut punya akun sendiri, punya apa, tapi hanya punya akun satu pasaraya saja, fase 7 saja. Itu mereka tinggal mendaftarkan barang saja ke kita, nanti mereka dibantu dijualkan, Grab juga membantu nanti mengantarkan, mereka tinggal terima cash. Itu salah satu bentuk upaya kita, karena kan kita sama-sama tahu mungkin ada malah nggak ada yang belanja ke pasar gitu. Jadi ada pergeserannya dari dahulunya zaman ibu-ibu itu harus ke pasar untuk belanja, sekarang mereka bergeser. Bahkan bisa dikatakan katanya nanti usaha supermarket saja kemungkinan juga akan berkurang karena maraknya belanja online. Kan kebutuhan harian pun orang sudah belanja online sekarang. Nah itu kita coba mengajarkan juga kepada pedagang kita bahwa mereka harus bergeser dari pola yang tadinya konvensional pada digital. Begitu juga kita dalam mengelola retribusi pasar, kita juga sudah berarah ke digital. Proses retribusi kita tidak lagi cash to cash, memang masih hybrid. Polanya masih ada pedagang yang kita terima cash, kemudian kita setorkan non tunai. Itu tujuannya pertama memperkecil penyerangan, kemudian juga memperbesar peran perangkat, kemudian mengajarkan juga kepada pedagang kita bahwa mereka harus menuju digitalisasi. Nah, itu mungkin salah satu upaya yang kita lakukan. Alhamdulillah efeknya cukup besar. Pendapatan daerah dari sektor retribusi menjadi cukup meningkat ketika sudah digitalisasi. Itu berbagai hal yang kita lakukan. Nah, mungkin itulah yang gambarannya. Kalau yang lain nanti bisa di. Pertanyaannya yaitu terkait apa dasar pertimbangan dari Dinas Perdagangan dalam menyusun kebijakan perdagangan yang ada di tingkat kota tersebut? Ya banyak faktor. Ya kalau secara teorinya tentu agak panjang ya. Tapi secara garis besarnya pertimbangan kita dalam menyusun kebijakan yang pertama visi misi. Ada target dan program unggulannya wali kota. Itu yang kita sesuaikan. Ketika beliau arahnya revitalisasi pasar, kita arahkan revitalisasi pasar. Kemudian peningkatan pengembangan UMKM itu kita juga maksimalkan tanpa menghilangkan fungsi dinas perdagangan sebagai yang menjaga stabilitas harga, pengawasan terhadap hak-hak konsumen. Perlu diketahui juga salah satu tugas kita yang tadi lupa saya sebutkan adalah mengawasi hak-hak konsumen, terutama di tera dan tera ulang, kemudian tera timbangan, termasuk SPB dan lain-lain. Nah itu kan bagian dari tugasnya. Itu tugas pokok yang tidak bisa kita hilangkan, tapi kita arah kebijakannya tetap mengacu kepada fokus program wali kota selama 5 tahun. Jadi yang kita maksimalkan tetap disitunya untuk inovasinya, tapi untuk tugas pokoknya kita laksanakan sesuai dengan aturan dari pusat. Terkait pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana proses pengawasan distribusi barang pokok dan barang penting dilakukan untuk menjaga stabilitas perdagangan tersebut? Oke, mungkin kami sebutkan juga salah satu yang kami lakukan setiap harinya adalah bahwa Dinas Perdagangan Kota Padang mempunyai petugas memantau harga bahan pokok di 9 pasar real time setiap harinya. Makanya Dinas Perdagangan Kota Padang berani menampilkan harga bahan pokok real time setiap hari, baik itu di pasar, di aplikasi kita di Sidindang dan Pasarani, serta di website ataupun di media sosialnya Pemko Padang. Karena kita memang real time, setiap hari itu ada
petugas pemantau harga bahan pokok yang kita tugaskan di 9 pasar yang ada di Kota Padang. Dan ini juga kita laporkan sampai ke Kementerian Perdagangan setiap harinya. Itu salah satu upaya kita memantau harganya. Untuk stabilitas harganya, ya tentu dari hasil pemantauan harga tersebut tentu dirumuskanlah kebijakan-kebijakan. Nah, intervensi yang paling sering kita lakukan yaitu pasar murah. Pasti pasar murah yang kita laksanakan melibatkan berbagai pihak, nah, termasuk pihak perbankan, pihak instansi samping lainnya, itu kita libatkan. Pasar murah mengharapkan dengan harga murah saja tidak bisa, tapi ketika pemerintah sudah ikut membantu menjualkan barang yang lebih murah, otomatis harga di pasar sendiri juga akan ikut terkoreksi. Itu salah satu upaya. Dan tentu ada upaya lainnya juga, tidak hanya dilakukan oleh Dinas Perdagangan, ada di OPD lain juga yang untuk membantu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Baik, terkait pertanyaan selanjutnya, bagaimana dinas menyeimbangkan antara regulasi dan fleksibilitas agar tidak menghambat kegiatan perdagangan lokal? Berat-berat sebenarnya. Menyeimbangkan antara regulasi dan fleksibilitas. Yang jelas regulasi tidak bisa kita tinggalkan. Nah, fleksibilitas ini kita berjalan di antara aturan tersebut. Contoh seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Dinas Perdagangan tidak bisa meninggalkan tugas pokok yang sudah memang diamanahkan dari undang-undang. Nah, itu tetap kita laksanakan. Nah, ketika untuk fleksibilitasnya, yaitu tadi kita ikut dengan menyesuaikan misalnya antara program pemerintah pusat dengan program unggulan pemerintah daerah, itu yang kita sesuaikan. Kita laksanakan tugas pokok, terus kita tambahkan dengan inovasi yang bisa kita laksanakan. Nah, contoh yang saya sampaikan tadi, bahwa di balik kekurangan anggaran yang kita miliki, kita harus berinovasi. Nggak punya uang dari pemerintah daerah, kita kerjasama dengan pihak-pihak lain, baik itu BUMN, pihak perusahaan seperti yang saya sebutkan tadi dengan Grab. Nah, kemudian kita juga ada kerjasama dengan bank-bank swasta untuk bahkan tidak hanya dalam memproduksi, tapi juga dalam mempromosikan pasar kita. Seperti itu, kita mencoba berjalan tetap di dalam aturan, tapi mampu meningkatkan kinerja kita terhadap masyarakat. Baik Pak, saya akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya, yaitu sejauh mana koordinasi dilakukan dengan pasar tradisional, distributor atau pedagang besar dalam menjalankan kebijakan perdagangan? Oh ya, yang pasti kita ada pertemuan rutin, baik itu ketika kita persiapan melaksanakan pasar murah atau kita dalam perumusan kebijakan. Kita ada pertemuan rutin, baik dari produsen produk-produk yang ada di Padang sampai ke penggunanya, sampai ke pedagangnya. Itu biasanya kita adakan pertemuan rutin, baik itu karena event ataupun yang memang berkala kita lakukan. Ditambah lagi dengan tadi petugas yang turun ke lapangan langsung, itu untuk memantau harga. Itu kan bagian dari koordinasi. Jadi setiap hari petugas kita turun ke lapangan, itu ngecek, baik itu sampai ke distributornya, dari pedagang pengecernya, itu kita ketahuan. Makanya ada harga tertinggi sampai harga terendah yang bisa kita sampaikan. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa strategi Dinas Perdagangan dalam meningkatkan kualitas layanan dan operasional pasar di Kota Padang? Nah, ini yang salah satu menjadi perhatian Bapak Wali Kota. Kita sedang berupaya yang jelas pasar ini tidak akan menjadi berkualitas ketika sarana prasarananya tidak baik lah. Ini kita jangan berbicara bagus dulu deh, baik. Jadi Dinas Perdagangan berupaya agar fasilitas perdagangan kita di pasar yang ada
kita berupaya untuk baik dulu. Ketika sarana prasarana sudah terpenuhi, kita berharap pasar kita jadi lebih nyaman. Nah, salah satu indikator yang bisa kita lihat upaya yang kita lakukan adalah bahwa pasar di Kota Padang, hanya Kota Padang yang punya dua pasar di Sumatera Barat ya, yang punya standar SNI. Kita alhamdulillah dua pasar kita sudah berstandar SNI, itu kategori penilaiannya lumayan ketat. Itu sudah ada dua pasar Tanah Kongsi dan pasar Alai. Itu ada standarnya sampai tempat bermain anak, sampai ruangan kesehatan itu harus ada. Nah, itu yang kita coba penuhi. Ketika standar SNI sudah terpenuhi, otomatis paling tidak apa yang dibutuhkan masyarakat itu kita udah punya. Nah, itu yang kita kejar untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Fasilitas untuk masyarakat umum pasti itu yang ketika standar SNI terpenuhi, tadi fasilitas juga akan kita penuhi. Bahkan sampai dinilai SNI itu sampai ke pengendalian airnya, pengolahan limbah air itu juga termasuk dalam kontrol yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan tahun depan kita targetkan pasar Karang yang sedang dibangun saat ini, kita coba benahi lagi, kita coba perbaiki. Tahun depan mudah-mudahan pasar Karang terpenuhi standar-standar SNI. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana dinas mengatasi isu-isu seperti harga tidak stabil, ketersediaan barang, atau distribusi yang tidak merata? Ini sama seperti tadi, ketika isu harga tidak stabil kita ketahui secepatnya, kemudian apa langkah-langkahnya. Kita tidak bekerja dinas perdagangan saja yang intervensi, itu intervensinya intervensi kota. Ada juga nanti dinas pangan yang ikut turun tangan. Makanya tadi koordinasi tersebut tidak hanya antara kita dengan penyedia, dengan produsen, dengan distributor, kita koordinasi. Bahkan kita kerjasama dengan kejaksaan yang kita tahunya APH, mereka juga ikut bantu kita untuk bagaimana menstabilkan harga, ketersediaan barang. Nah, dari koordinasi yang kita lakukan rutin itu kan kita ketahui permasalahan apa. Ya, jadi pasti tahu juga bahwa kita Kota Padang dan Sumatera Barat ini inflasinya kan salah satu yang tertinggi. Nah, itu kenapa menjadi perhatian penting, dan itu rutin. Contoh pembahasan tentang inflasi ini, kita setiap hari Senin di Kota Padang itu ada rapat khusus untuk penanganan inflasi. Itu tim penanganan inflasi ini berada di bagian perekonomian. Nah, itu ada semua OPD teknis yang untuk mengatasi inflasi ini rapat setiap hari Senin di Balai. Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat mekanisme evaluasi berkala terhadap kondisi pasar dan bagaimana hasil evaluasi tersebut dimanfaatkan? Mekanisme evaluasi berkala terhadap kondisi pasar, ya hampir sama. Semua evaluasi kita lakukan secara berkala, dan hasil evaluasi tersebut dimanfaatkan sama juga kita lakukan berkala. Setiap evaluasi pasti ada kemudian tindakan yang kita lakukan. Tindakan tersebut ya kita maksimalkan sesuai dengan pertama kemampuan daerah, kemudian kesiapan dari semua instansi pendukung. Sekali lagi kita tidak bergerak sendirian di dinas perdagangan. Nah, karena sudah ada evaluasi berkala, tentu ada penyelesaian bertahap. Kan kita juga menerima laporan tidak hanya dari hasil evaluasi, kita juga menerima laporan dari masyarakat. Kita punya layanan pengaduan tersendiri. Kita juga punya tim yang untuk menyelesaikan permasalahan pasar sendiri. Ada tim khususnya yang nanti akan langsung meninjau itu. Contoh hari ini karena hujan deras, pasar kita sebagian ada yang bocor, ada yang tergenang air. Nah, itu ada tim yang langsung turun ke lapangan. Apakah maksimal? Belum. Tapi kita berusaha memaksimalkan dengan kondisi yang ada. Karena sekali lagi kita punya 9 pasar kita.
dengan jumlah penduduk Kota Padang yang di siang hari itu lebih 1 juta. Meskipun yang terdata belum 1 juta penduduk Kota Padang, tapi tambah dengan adik-adik itu lebih dari 1 juta. Yang KTP-nya yang tidak Kota Padang. Itu Bapak. Baik Pak, tadi kan Bapak bilang ada pengaduan layanan gitu Ya. dari masyarakat, itu di mana bisa diakses Pak oleh masyarakat? Ada 2, ada 3 sebenarnya. Khusus untuk dari respan lapornya yang dibawa dari Kemenpan, itu semua daerah wajib ikut dari respan lapor itu. Kemudian ada kita Pemko Padang, layanan pengaduan Pemko Padang itu sekarang di Padang Mobile. Kalau di call center kebanyakan lebih ke kebencanaan, tapi untuk layanan pengaduan masyarakat apapun itu di Padang Mobile. Kemudian kita Dinas Perdagangan punya layanan pengaduan di hotline. Nah, hotline ini siang lupa nomornya. Tapi hotline ini itu khusus memang yang kita langsung. Tapi biasanya nomor hotline ini jarang dihubungi kecuali yang pedagang pasar biasanya, karena mereka tahu nomor hotline ini kebanyakan. Tapi kita cantumkan di media sosial kita. Di media sosial kita dicantumkan. Di media sosialnya Pemko Padang dicantumkan. Tapi memang lebih diarahkan kepada mobile, karena pada mobile ini semua jenis pengaduan yang ada di Kota Padang itu ke situ. Nah, ini memang aplikasinya masih baru, karena Pak Wali Kota pengen menggabungkan aplikasi yang ada di semua OPD teknis menjadi satu saja. Jadi itu yang akan dilakukan. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Dinas Perdagangan ini tuh mengukur kontribusi sektor perdagangan terhadap kinerja ekonomi publik di Kota Padang? Sebenarnya bukan tugas kita yang mengukur kontribusi sektor perdagangannya, nanti ada tugas Bapeda. Nah, tapi memang datanya dari kita. Kita menyediakan data yang tugas hasil dari tugas pokok kita tadi. Kemudian nanti Bapeda mengukur sampai sejauh mana kontribusi sektor perdagangan, baru ada namanya hasil dari Kota Padang. Tapi datanya tetap dari kita, misalnya contoh berapa sih penjualan yang ada di Kota Padang, berapa peningkatan UMKM, berapa fluktuasi harga yang ada di Kota Padang, itu dari kita. Tapi nanti hitungannya nanti ke Bapeda. Berarti datanya dari Dinas Perdagangan? Dari Dinas Perdagangan. Karena itu menjadi data kota, istilahnya satu data ya, satu data. Mungkin pertanyaan selanjutnya di Baik Pak, pertanyaan selanjutnya yaitu instrumen atau indikator apa yang digunakan untuk menilai efektivitas program perdagangan? Nah ini nih bahasanya teoritis nih. Nah ini yang mungkin kalau yang ini nanti jawabannya ke bidang teknis ya. Nah, karena ini lebih ke teknis, saya nggak berani karena ini sudah instrumen indikator. Nah ini berat ini deh. Jadi jawabannya mungkin nanti saya minta dari bidang bidang sarana mungkin nanti. Nah, karena ini nggak bisa saya jawab secara garis besar. Ada instrumen, ada indikatornya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Dinas Perdagangan menilai respon masyarakat terhadap kebijakan perdagangan yang dikeluarkan? Saya tanya balik, menilai respon masyarakatnya seperti apa? Maksudnya gimana? Apa yang kita nilai? Kita melakukan penilaian sendiri atau kita menganalisa respon masyarakat? Maksud pertanyaan gimana? respon masyarakat Pak, bagaimana Dinas Perdagangan itu menanggapi respon masyarakat. Oke. Kalau menanggapi respon masyarakat, kita punya SOP yang wajib harus kita segera penuhi. Di aturan tadi yang saya sebut pada mobile, span lapor itu maksimal 3 hari sudah kita respon. Responnya 3 hari, pelaksanaannya apakah kemudian contoh orang melaporkan di pasar itu bocor, kondisinya ada yang rusak. Di hari kita mendapatkan informasi, biasanya kita di hari itu sudah kita balas. Dan itu maksimal 3 hari di aturan SOP kita, baik itu di Pemko, di OPD, seperti itu. Jadi kita harus jawab dulu. Kemudian untuk tindak lanjutnya ya kita sesuaikan. Yang pasti ketika hari H kita sudah jawab atau besoknya maksimal kita sudah jawab,
hari itu besoknya itu kita sudah turun ke lapangan ngecek ke lokasi. Nah itu bentuk SOP respon kita terhadap pengaduan masyarakat. Nah untuk pelaksanaannya nanti kalau ada yang bilang Pak kan setelah direspon pelaksanaannya ternyata baru sebulan kemudian, ya itu tadi kembali ke ketersediaan SDM dan SDA-nya. Ada memang kejadian bocor di pasar. Ternyata setelah dilakukan petugas kita tidak bisa langsung di dalam seminggu itu melaksanakan di situ. Akhirnya terpaksa menunggu karena itu dilaksanakan dengan kegiatan operasional. Itu menunggu dikerjakan selesai di tempat lain dulu baru sana. Ada juga karena misalnya ketersediaan anggaran. Ketika ditemukan anggaran itu besar harus direncanakan, dia tidak bisa dilaksanakan dengan OP, kita laksanakan di tahun depan. Nah, pelaksanaan di tahun depan kan harus melalui proses perencanaan, kita rencanakan sekarang, dikerjakan di tahun depan. Nah itu kadang kemudian dianggap kok lambat sekali prosesnya. Tidak, kita responnya kalau adik-adik di administrasi publik tahu yang harus kita lakukan pertama itu responnya dulu. Kita merespon dulu. Pertanyaan bisa kita laksanakan hari ini atau tidak, yang jelas kita sudah jawab. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Oke, pertanyaan terakhir yaitu tantangan utama apa yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dalam upaya memperkuat sektor perdagangan? Tantangan utama mindset, baik mindset pedagang dan pembeli, itu tantangan utama. Kita sama-sama tahu mindset pembeli itu cepat berubah, mindset pedagang kita lambat berubah. Itu yang paling besar tantangannya. Terus kemudian apakah permasalahan sarana tidak bermasalah Pak? Iya, tapi yang paling utama adalah pergeseran mindset yang mindset pedagang kita masih tetap konvensional, mindset pembelinya sudah bisa. Itu saja sudah baiknya penyesuaiannya minta kok. Kita udah bantu pedagang jualan tanpa mereka harus datang kemari atau mendaftar kemana-mana. Itu saja masih ada yang ngomong ini bikin pasar sepi. Bahkan tidak jualan nggak apa-apa pasar sepi, yang penting jualan lancar. Penjualan itu pun tetap terjadi. Bayangkan, di logika kita itu tidak masuk akal, tapi ternyata masih dilakukan oleh pedagang. Jadi perubahan mindset ini yang agak susah. Baik pedagangnya, pembeli juga. Masih banyak pembeli kita yang tetap mau belanja di tempat yang terlarang. Itu juga. Ketika sudah jelas-jelas itu tempat yang dilarang untuk berjual beli, ya pembeli sebagai yang merasa sebagai raja merasa ketika saya bisa belanja lebih dekat, kenapa saya harus belanja lebih jauh? Nah itu mindset tentang pertama kita dalam memperkuat sektor perdagangan. Itu berlaku juga tidak hanya di pasar, tapi juga di perdagangan lainnya yang memang urusannya sektor perdagangan. Tetap mindset. Menurut saya. Kalau untuk solusi dari tantangan utama tersebut menurut Bapak? Makanya kita harus berinovasi. Nah, yang kita lakukan upayanya itu tadi. Kita kalau dulu cara konvensional yang kita lakukan kita sosialisasi dengan kepada pedagang, kepada pembeli, kita lakukan sosialisasi. Tapi sebesar apapun effort sosialisasi kita kan nggak akan mungkin menyentuh semua, baik itu penjual atau pembeli. Nah, sosialisasi yang paling tepat yang kita lakukan adalah memberi contoh. Nah, kenapa kami salah satu upaya yang kami lakukan dengan Grab ini adalah mencontohkan di satu fase pasar. Kami berharap mudah-mudahan setelah launching minggu depan penjualan lumayan, mereka mendapatkan penghasilan yang lumayan. Karena ini sudah ada contohnya di daerah lain, tapi mereka kerjasama tidak dengan pemerintah, mereka bekerjasama dengan pemuda setempat yang menjadi agen penjualan tanpa si pedagangnya. Itu juga kita lakukan. Ketika sudah jadi contoh, akhirnya masyarakat ikut. Sosialisasi terbaik adalah contoh. Contoh, pedagang banyak jualan sebelah,
pembelinya kebetulan banyak nih. Rame-rame kan? Nah, semua mencontoh kepada yang sudah sukses. Sosialisasi terbaik adalah kita menunjukkan yang mana yang sukses. Jadi itu yang kita coba kita lakukan pada baik itu pedagang kita, pembeli kita. Pembelinya kita mencontohkan yang mana yang tertib. Untuk pertanyaan terakhir yaitu apa rencana jangka panjang dari Dinas Perdagangan untuk memastikan keberlanjutan perkembangan sektor perdagangan Kota Padang? Yang pasti untuk jangka panjang tetap kita ikut aturan pemerintah bahwa pasar ini tidak bisa kita tinggalkan. Kemudian pasar juga mungkin bertransformasi, bahwa pasar tidak melulu harus menjadi tempat orang berkumpul untuk berjual beli, tapi pasar juga bisa menjadi tempat apa namanya, bisa jadi gudang, bisa jadi tempat yang multifungsi lah. Nah, yang pasti untuk itu Dinas Perdagangan tetap akan berupaya menjaga kualitas dan kenyamanan yang ada di setiap pasar. Karena sebesar-besarnya transformasi terhadap pasar, orang masih tetap ada yang pengen bertatap muka dalam berjual beli. Terutama yang sudah kami pantau di 10 tahun terakhir, online itu tidak berpengaruh kepada barang harian yang sifatnya cepat, bahan pokok dan bahan pokok kan ada juga yang tahan lama ya. Nah, bahan harian yang sifatnya cepat busuk, sayur dan kawan-kawan itu tetap menjadi favorit untuk dijual. Salah satu pasar kita yang ramai di pagi hari itu adalah pasar itu, dan itu masih diinginkan masyarakat pengen yang segar langsung untuk ke tempat orang berjualan. Nah, itu yang mungkin kita jaga, kita berupaya agar baik penjual dan pembelinya nyaman, tempatnya juga representatif. Itu memang agak butuh proses. Kembali lagi kita kan halang dengan mindset tadi, tapi kita jangka panjangnya tetap itu yang kita jaga. Itu mungkin keluar dari Dinas Perdagangan secara umumnya ya. Tapi yang jelas kalau tugas kita sudah jelas secara aturannya dari baik itu Kementerian Perdagangan maupun visi misi kota. Baik Pak, mungkin sekian pertanyaan dari kami tadi terkait observasi kami, wawancara kami kepada Bapak. Jika kami ada salah kata dalam penyampaian kami dan pertanyaan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga kami ucapkan atas waktu dan pengalaman yang Bapak berikan kepada kami. Terima kasih Pak.